Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kelas entrepreneurship. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia. Nah, pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya potensial untuk keberlanjutan dalam membangun keunggulan bagi suatu perusahaan atau sebagai suatu keunggulan kompetitif bagi organisasi atau perusahaan. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia itu termasuk dalam sumber daya yang non-fisik sifatnya. Jadi dia memiliki kemampuan dan keahlian sehingga dia bisa memberikan keunggulan bagi perusahaan dalam menciptakan produk-produk baru dan melakukan inovasi. Sumber daya yang lainnya, misalnya sumber daya yang bersifat fisik adalah mesin-mesin, kemudian sumber bahan baku, kemudian juga termasuk modal ataupun uang. Nah, sumber daya manusia ini menurut pengertiannya, salah satunya dari Dassler menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia mengacu pada praktik-praktik dan kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aspek manajemen personalia. Pada pekerjaan khusus, memperoleh pelatihan, menilai, bermanfaat, dan menyediakan lingkungan yang aman, etis, dan adil untuk karyawan di perusahaan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia ini merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur tentang ketenagakerjaan untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan secara efisien, merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan motivasi bagi pegawai, meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan rasa percaya diri karyawan, memelihara dan mengembangkan kualitas kerja sejalan dengan tujuan organisasi, mensosialisasikan kebijakan manajemen kepada seluruh karyawan perusahaan, membantu memelihara kebijakan tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, membina hubungan dan kerjasama yang baik antar karyawan dengan masyarakat luas. Nah, beberapa hal yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya diantaranya adalah perencanaan SDM, desain dan analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi kebijakan dan metode, karir dan pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, disiplin pegawai, aturan yang terkait langsung dan tidak langsung dengan tingkat produktivitas kerja, keselamatan kerja, dan serikat kerja. Nah, departemen atau divisi sumber daya manusia ini memiliki peran dan fungsinya diantaranya adalah melakukan persiapan, melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Nah, untuk persiapan ini yang dilakukan adalah perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan perkiraan pekerjaan, jumlahnya, waktunya, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada. Kemudian faktor eksternalnya seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar kerja, dan sebagainya. Kemudian rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM. Tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga job specification. Nah, selanjutnya adalah melakukan seleksi tenaga kerja, yaitu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menerima berkas lamaran, melihat daftar riwayat hidup ataupun CV,
Kemudian dari CV dilakukan penyeleksian berkas antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang tidak. Selanjutnya adalah memanggil calon yang dipilih untuk dilakukan tes masuk ataupun seleksi masuk tertulis, kemudian melakukan wawancara kerja dan proses seleksi lainnya, misalnya tes psikologi, tes kesehatan, seperti itu. Nah, kemudian pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi ataupun perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas ataupun tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan. Nah, biasanya pembekalan ini bisa berupa pelatihan, bisa juga berupa pendidikan yang berjenjang, pendidikan pendahuluan, pendidikan dasar, kemudian pendidikan tingkat menengah, kemudian lanjutan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Artinya, kompensasi ini adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari perusahaan. Kompensasi sangat penting disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan. Sementara proteksi itu juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, sehingga kerja dan kontribusi karyawan tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Peran dan fungsi sumber daya manusia dalam berbisnis. Menurut perspektif resource base, berpandangan bahwa kapabilitas SDM adalah sumber daya potensial untuk keberlanjutan bagi suatu organisasi. Fungsi SDM adalah meningkatkan produktivitas dalam menunjang suatu perusahaan supaya lebih kompetitif. Nah, pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi ini merupakan kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang termasuk di dalamnya adalah adanya skill, knowledge, attitude, and behavior yang dimiliki individu untuk dapat melaksanakan tugas dan peran pada posisi yang diduduki secara produktif dan profesional. Esensi pengelolaan SDM ini berbasis kompetensi dari aspek kualitas. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi bertujuan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan pekerjaan ataupun mengambil keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Kompetensi yang dimiliki individu harus mampu mendukung setiap perubahan. Kemampuan menurut Robbins meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental yang tercermin dalam keterampilan, yaitu kecakapan khusus yang berkaitan dengan tugas yang dimiliki dan digunakan seseorang pada waktu yang tepat. Kemampuan kerja individu dalam suatu organisasi dengan dinamika kerja yang kompleks dan penuh persaingan menunjukkan kemampuan yang unggul dan menguntungkan yang tercermin dari kemampuan individu dari jenjang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, penguasaan teknologi. Selanjutnya, pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Menurut Moheriono tahun 2010 menyebutkan bahwa kompetensi SDM pada sektor bisnis itu mencakup dua lingkup, yaitu individu dan organisasi. Dari sisi individu, setiap individu memiliki karakteristik kompetensi dasar, misalnya traits yang kaitannya dengan watak, kemudian motivasi, kemudian juga self-concept, kemudian knowledge, dan skill. Sementara dari sisi organisasi, organisasi memiliki keunggulan kompetitif yang hakiki, yaitu organisasi memiliki ambisi, mentalitas, dan ingin menjadi yang terbaik,
serta memiliki mentalitas kewirausahaan dengan keinginan yang sangat kuat untuk survive dan menang di antara para pesaingnya. Nah, potensi dari sebuah organisasi ini harus diekspresikan dalam core competence. Selain itu juga mengintroduksi ke dalam strategic intent. Bagi karyawan, core competence dan strategic intent merupakan gambaran dari tantangan baru bagi organisasi agar tetap survive dalam berkompetisi dengan organisasi pesaingnya. Core competence organisasi merupakan kombinasi yang unik dan memiliki spesialisasi bisnis dari human skills yang dapat memberikan ekspresi pada karakter tertentu dari organisasi itu sendiri. Kompetensi inti organisasi merupakan area karakter keahlian organisasi dan merupakan sinergi dari seluruh sumber daya seperti motivasi, usaha karyawan, teknologi, dan keahlian profesional, serta ide tentang kolaborasi dari manajemen. Core competence organisasi tersebut dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur, serta memberikan organisasi kekuatan strategik. Core kompetensi ini memiliki kelebihan sulit ditiru oleh pesaing sebab bersifat distintif dan spesifik untuk setiap individu dalam organisasi. Demikian tadi penjelasan saya tentang manajemen sumber daya manusia dalam aspek kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang terpenting dari aspek ini adalah saudara bisa menunjukkan berapa jumlah karyawan yang saudara butuhkan dalam menjalankan suatu bisnis, kemudian saudara memiliki struktur organisasi, disertai dengan job deskripsinya. Demikian tadi, mudah-mudahan berguna dan kita bisa, apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui chat group ataupun WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.